Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani 'alal mab'uts rahmatil alamin. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita diberikan banyak sekali nikmatnya, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang menambah ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah memberi kita nikmat, dan nikmat tersebut menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama membahas indahnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah adalah puncak ibadah seorang hamba kepada Allah. Puncak ibadah seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sana pada syukur terdapat banyak sekali anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Pada syukur ada kebahagiaan, ada keselamatan, ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah apabila kita jelaskan dari aspek bahasa atau etimologi, artinya tumbuh dan bertambah. Yang dimaksud dengan berkah adalah ketika seorang muslim diberikan apapun oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, lalu dengan pemberiannya tersebut, yaitu anugerah Allah tersebut, ia semakin dekat kepada Allah, semakin bertambah pahala, bertambah bekal akhiratnya. Contoh misalnya berkah. Misalnya adalah harta. Apakah orang kaya itu berkah? Tidak, karena orientasi keberkahan itu akhirat, bukan dunia.
Jadi dikatakan harta seorang muslim itu berkah ketika hartanya bertambah dan bertambah amal solehnya, bertambah ibadahnya kepada Allah melalui hartanya. Itu namanya harta yang berkah. Tetapi ketika dia bertambah hartanya, ya, yang tadinya hanya punya rumah sederhana, lalu rumahnya menjadi megah, kemudian dia bisa punya apartemen, kemudian dia bisa punya mobil, kemudian juga bisa beli apartemen yang kedua, terus bertambah. Tetapi ibadah, ya, ibadah hartanya tidak bertambah, maka tidak dikatakan hartanya itu berkah. Orang Arab berkata tentang ikan atau kolam ikan. Kolam ikan itu disebut dengan birkah. Kapan kolam ikan disebut birkah? Ketika kolamnya itu indah dan banyak ikannya. Jadi kolam bahasa Arabnya birkatun. Ba rof ka to, birkah. Jadi orang Arab mengatakan hadhi birkah, ini kolamnya, masya Allah. Jadi ada airnya, suara airnya, kemudian juga ikannya juga sehat, airnya bening. Mereka bilang birkah. Kenapa? Karena airnya itu, ya, mengalir dengan baik, atau ada suara airnya yang kemericik-kemericik air itu, kemudian ikannya banyak. Mereka tidak mengatakan barokah kalau tidak banyak. Jadi berkah itu ketika orang itu banyak amalnya yang melahirkan pahala. Namanya barokah. Jadi kalau hanya banyak uang tidak disebut berkah. Dia berkah hartanya ketika bertambah uangnya, bertambah pula infaknya, sedekahnya. Kalau zakat sudah pasti tidak perlu dibahas karena dia wajib. Baik, kita ingin masuk kepada pembahasan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi kita sudah sampaikan puncak ibadah yang menghubungkan, yang memadukan antara kebahagiaan dunia dengan akhirat adalah syukur. Seorang yang wafat dalam keadaan bersyukur disebut husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ditentukan oleh hatinya. Perhatikan para jamaah sekalian. Makanya Allah dalam surah Ali Imran ayat 102, di sana Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita memastikan hati kita baik dengan ungkapan kata atau berupa perintah bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ali Imran 102. Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa ada penekanan sebenar-benarnya takwa? Karena memperbaiki hati tidak mudah. Perlu adanya proses, perjuangan, dan pengorbanan. Makanya ittaqullah haqqa tuqatih. Perbaiki hatimu. Berjuanglah kamu, berupayalah kamu untuk memperbaiki hatimu. Coba di akhir ayat Allah bilang apa? Wala tamutun. Perbaiki hatimu dan pertahankan itu sampai kamu wafat. Wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan. Coba perhatikan ayat di awal. Apa korelasinya antara perintah bertakwa dengan meninggal dalam keadaan muslim? Coba perhatikan, tadabbur ayat itu. Berarti seorang muslim akan diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah ketika dia wafat dalam keadaan berhati baik. Kapan hati seorang hamba baik? Ketika ia memiliki hati yang bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa seorang hamba akan berada di atas kebahagiaan dunia dan berlanjut kepada kebahagiaan akhirat, terasa sempurna hidup baginya di dunia, sempurna meskipun dia mungkin tidak kaya, tapi sudah lengkap, sempurna hidupnya. Kapan dia merasakan kesempurnaan hidup? Dia merasakan nikmat yang luar biasa, indahnya hidup bagi dia ketika dia memiliki tiga hal penting. Dan tiga hal ini bersifat mendasar. Artinya setiap dari kita wajib berupaya menghadirkan tiga hal ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, kalau kita ingin memiliki hidup yang indah dengan rasa syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula, kita harus punya hati yang bersyukur kepada Allah. Liyattakhid ahadukum qalban syakira. Setiap dari kalian kalau ingin mendambakan hidup yang indah, ia, kata Nabi alaihissalam, harus memiliki hati yang bersyukur. Nah, ini. Yang kedua, lisanan dzakira. Yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap hamba, memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Saya jelaskan nanti. Atau sudah paham? Baik, kalau sudah paham tidak perlu saya jelaskan. Hah? Sabar, Bu. Memangnya mau kemana, Bu? Sabar. Saya ngajar aja udah pelan-pelan ini loh. Masih mau cepet. Nyampain cepet salah, pelan-pelan salah. Yang ketiga, astagfirullah. Tadi udah nyebut dua, yang ketiga. Udah nyebut tiga, yang kedua. Bu Mutia, boleh saya izin pulang nggak? Sabar. Sabar, Ustaz. Sabar. Ibu-ibu emang begitu. Sabar, ujian saya udah banyak. Tolong jangan dicari-cari ujian. Yang ketiga adalah memiliki pasangan hidup yang soleh. Ini tiga hal mendasar yang menentukan keindahan hidup. Keindahan hidup dunia seorang muslim. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, pendamping hidup yang soleh. Tiga ini yang menentukan. Kalau memang hidup ini terasa belum lengkap atau kurang bahagia, pasti ada tiga dari atau ada dari salah satu tiga ini yang belum ada dalam hidup kita. Ya. Baik, saya jelaskan. Pertama, hati yang bersyukur. Tolong diperhatikan.
Ya, diperhatikan karena ini penting supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengatakan, hidup ini terasa indah dan lengkap dengan segala keterbatasan, kekurangan, tapi terasa lengkap. Sudah, alhamdulillah. Bahkan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, saya menikmati. Hidupnya saya nikmati, saya tidak pernah merasa kekurangan. Padahal faktanya dia punya kekurangan. Kenapa dia merasakan hidup ini sudah cukup indah baginya, sangat berkesan? Dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia memiliki hati yang bersyukur. Penjelasan yang pertama, hati yang bersyukur. Jadi harus punya hati yang bersyukur. Itu yang dimaksud dengan tema indahnya bersyukur. Kenapa kita kurang menikmati hidup? Karena kita bersyukur baru dengan lisan, alhamdulillah. Kita hanya bersyukur dengan wacana, dengan angan-angan, hanya lisan. Padahal bersyukur yang membuat hidup ini indah adalah bersyukur dengan hati. Makanya kata ulama, bersyukur kepada Allah harus dengan 3. Kalau belum dilakukan dengan tiga alat utama syukur, dia tidak sempurna syukurnya. Semakin jauh dari kesempurnaan, semakin sedikit kebahagiaan yang dia rasakan. Yang pertama, asyukur bil qalb. Bersyukur dengan hati. Ini suatu perkara yang sangat penting, bersyukur dengan hati. Ya, coba perjamaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh dalam surat Fatir ayat 3, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ar la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba kalian sering mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Mengingat nikmat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kita menjadi muslim karena orang tua kita muslim. Nikmat dari awal kata ulama, coba Allah berikan kita nikmat sebagai makhluk yang namanya manusia. Kita tidak terlahir dalam keadaan menjadi seekor binatang. Kita terlahir menjadi seorang manusia. Itu nikmat. Apakah kita layak jadi manusia? Kita menjadi manusia karena kelayakan kita, karena kita berhak menjadi manusia. Ada makhluk, mungkin kambing, anak kambing, dia sebetulnya pengen jadi manusia. Tapi kita dipilih Allah sebagai makhluk yang namanya manusia. Dari manusia sebagai makhluk yang sempurna, Allah pilih kita menjadi manusia yang berlahir dari keluarga muslim. Jadi kita menjadi muslim tidak dengan proses panjang perjuangan, bahkan menjadi muslim didukung betul oleh keluarga dan lingkungan. Dari muslim, alhamdulillah, kita terlahir dari keluarga muslim yang taat, mengajarkan kita tauhid, mengajarkan kita ibadah yang benar, mengajarkan kita akhlak. Ya Allah, saya tahu ibadah, cara sholat yang baik, bagaimana ikhlas, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana berakhlak seperti akhlak Rasul dari bapak ibu saya. Ya Allah, alhamdulillah. Teman saya terlahir dari keluarga non muslim, bahkan dia sampai pernah ikut sholat bersama kami, tapi karena takut sama orang tuanya, dia tidak berani beragama Islam.
lahir di tengah keluarga yang muslim, taat, dan sehat walafiat. Coba diingat nikmat kita dulu waktu kecil. Mungkin kita dulu punya penyakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Mungkin kita dulu kena liver, mungkin kita dulu kecil begini punya penyakit ini, alhamdulillah sekarang sudah normal. Mungkin dulu kita sumbing, tapi sekarang sudah dioperasi. Mungkin dulu tangan kita rapat jari-jarinya, sekarang sudah dibelah. Alhamdulillah. Jadi para jamaah, bersyukur kepada Allah itu dengan mengingat kebaikan Allah. Dari yang kecil, dari awal terus. Dari kita masih kecil, kita ingat, ya Allah, Allah itu maha baik ya. Baik banget. Sampai kita malu sama Allah. Kalau hati ini sudah menganggap Allah itu maha baik, selesai. Berarti syukur kita sudah kita mulai. Selama kita belum menganggap Allah itu maha baik, walaupun kita berpenampilan syar'i, belum bersyukur. Karena bersyukur itu dengan hati. Saya pernah ngisi di daerah Sentul. Dia sudah dekat dengan puncak dia. Ya, dekat Gadok sana. Dia awam. Ya, kantornya dekat sini. KFC. Dia wakilnya Gilail. Mungkin di sini ada yang kenal kali ya. Ya, dekat Tebet kan KFC ya. Dia wakilnya. Tapi dia lebih senang tinggal di daerah puncak. Saya bilang saya bahas tentang syukur waktu itu. Saya bilang orang bersyukur secara amal itu dengan sholat. Kalau orang sering, alhamdulillah, dia sering mengadakan kalau diberi nikmat apa, rumah dia syukuran, apapun, dia selalu bersyukuran. Kita bilang, orang yang melakukan acara syukuran belum bersyukur. Orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah belum bersyukur. Kapan dia bersyukur? Ketika dia menjaga sholat. Karena puncak syukur secara amal adalah sholat. Lalu dia bilang, si bapak itu, benar Ustaz. Itu yang saya pesankan kepada anak saya. Dia bilang, nak, kamu bersyukur dengan sholat. Selama kamu belum sholat, kamu belum bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus dia bilang gini, maaf Ustaz, saya boleh bicara? Ya boleh Pak, ini rumah Bapak. Saya bilang, mas saya larang. Terus dia bilang gini, saya terus terang setuju apa yang Ustaz bilang. Bersyukur dengan sholat. Tapi maaf ya Ustaz, ya, saya belum menjadi muslim yang baik. Banyak kekurangan saya. Saya masih begini, masih begitu. Cuma saya mencoba menjadi hamba yang bersyukur. Mau dikoreksi kalau saya salah, kata dia. Apa yang Bapak lakukan? Belajar bersyukur. Saya itu sangat meyakini bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha baik Ustaz. Baik banget. Kalau saya ingat kebaikan-kebaikan Allah, kadang-kadang saya malu, kata dia. Saya bilang, Pak, Bapak ketika menganggap Allah maha baik, sudah, Bapak sudah bersyukur. Selebihnya, kesempurnaan syukur kepada Allah itu akan Allah berikan. Tapi awalnya adalah hati. Ketika menganggap Allah maha baik, inilah cara bersyukur dengan hati. Ya. Baik, sekarang hati yang bersyukur itu apa? Hati yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hati yang cinta kepada Allah. Karena hati itu, ibu, para jamaah sekalian, fungsinya hanya satu, mencintai. Jadi takut itu, berharap itu, menyesal, apapun amalan hati, itu efek. Tapi fungsi utama hati, mencintai. Makanya hati yang baik adalah hati yang mencintai Allah. Hati yang rusak, hati yang kotor, bahkan mati, adalah hati yang mencintai selain Allah. Sampai sini bisa dipahami? Jadi
Hati ini akan baik ketika mencintai Allah, namanya fitrah. Kalau ada kata fitrah, baik itu di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, makanya kata ulama, kata mufassir, fitrah itu al-mailu ila tauhidi anis syirik. Fitrah itu cenderung kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Itu fitrah namanya. Atau disebut dengan hanif. Hanifah muslimah. Hanif itu agama yang cenderung kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Itu hanif namanya. Kalau kita biasa menerjemahkan agama yang lurus, ya, agama din hanif. Makanya kalau ada anak namanya hanif, itu artinya lurus, cenderung kepada tauhid, berpaling dari syirik. Hati fungsinya hanya mencintai. Dia akan bersih, suci, hidup, kuat ketika difungsikan dengan baik, yaitu hanya untuk mencintai Allah. Jadi yang dominan di dalam hati kita kekuatan cinta kepada Allah. Gitu ya. Maaf Ustaz, saya kurang paham. Berarti kita tidak boleh dong mencintai anak. Karena katanya hati ini hanya untuk mencintai Allah. Berarti kita tidak boleh dong mencintai orang tua. Berarti kita tidak boleh dong mencintai suami, mencintai istri. Kalau kita mencintai selain Allah, seperti tadi, anak, orang tua, suami, istri, berarti hati kita nggak bersyukur dong. Nah, ini penjelasannya. Tolong diperhatikan, karena ibu lengah sedikit, ibu nggak paham. Ibu ngikutin ya? Hah? Lengah sedikit, lengahnya banyak. Tolong jangan pikir yang nggak ada di sini. Ya, perhatikan, pikirkan apa yang saya bahas. Perhatikan. Jadi hati ini fungsinya hanya apa? Mencintai. Kenapa saya bilang begini? Karena dia berubah-ubah. Dikatakan kolbu karena sering berubah. Kolbu itu terbalik. Karena sering berubah-ubah. Hari ini cinta, bahkan hitungan detik. Hari sekarang cinta, besok benci. Atau semenit berikutnya sudah benci. Begitu, hati tiap hari berubah. Ya, nah itu bahaya. Ketika hati ini hanya untuk mencintai. Kita paham secara teori, hati akan bersih, sehat, kuat ketika mencintai Allah. Dia akan menjadi rusak dan mati ketika dia mencintai selain Allah. Tapi saya tanya, berarti salah dong kalau saya mencintai selain Allah tadi, anak, istri, suami, orang tua. Nah ini, perhatikan. Yang jadi masalah ketika kita mencintai selain Allah dari dalam. Itu tidak boleh. Dari dalam hati, saya sayang banget sama anak saya, itu nggak boleh, masalah itu. Karena dengan demikian akan menggeser kekuatan cinta kita kepada Allah. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dia mulai sayang sekali sama Ismail. Makanya Allah perintahkan Ismail, atau Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Karena Ismail sudah berada di dalam hati beliau, sudah sayang sekali. Dari 4 anggota keluarga beliau yang beliau cintai, yang paling beliau sayang siapa? Ada di sana Sarah, ada Hajar, ada Ishak, ada Ismail. Kenapa yang disuruh disembelih? Karena dia yang paling disayang. Artinya yang paling ada di dalam hati Ibrahim alaihissalam. Itu hikmahnya, tolong diungkap gitu loh. Karena Ismail sudah berada dalam hatinya, kata Allah, ya Ibrahim, sembelih anakmu. Tapi faktanya disembelih atau tidak? Berarti maknanya apa? Perintah Allah sembelih. Singkirkan Ismail dari hatimu. Itu mengganggu ibadahmu dan syukurmu kepada aku, kata Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala ingin Nabi Ibrahim bahagia.
Dengan apa? Dengan bersyukur. Dengan cara apa Allah menginginkan Ibrahim alaihissalam bersyukur? Dengan mengeluarkan Ismail dari hatinya. Karena selama Nabi Ibrahim alaihissalam sayang kepada, cinta kepada selain Allah, di situ contohnya Ismail, dia akan sulit bersyukur. Makanya bersyukur pada Allah Jalla wa'ala, pertama dengan hati yang hanya mencintai Allah. Sudah paham belum? Kalau paham, saya tanya. Ibu ngaguk-ngaguk berarti paham. Saya tanya siap Bu? Berarti nggak paham. Baik. Lalu bagaimana cinta kepada anak yang dibolehkan, yang tidak merusak cinta kepada Allah? Nah ini. Jadi kita mencintai anak berangkat dari dalam. Maksudnya dari cinta kepada Allah gitu loh. Jadi bukan dari dalam tapi langsung ke anak. Jadi kita berangkat dari cinta kepada Allah. Jadi mencintai anak karena perintah Allah gitu. Jadi jangan langsung hati ke anak, tapi ya Allah, aku sayang kepada anak saya karena perintahmu ya Allah. Sekarang saya tanya, ketika kita menyayangi anak bukan karena Allah, bisa nggak kita tetap sayang kepada semua anak kita dengan porsi yang sama, tetapi kebaikan dan ketaatan mereka beraneka ragam. Ada yang nurut, ada yang lawan. Kira-kira ibu yang hadir di sini bisa nggak sayangnya sama kepada anak yang kalau disuruh, apa sih Bu? Ngapain sih? Nyuruh-nyuruh dulu. Sama anak yang, Kak, ini baik Bu. Kira-kira sayangnya kita sama nggak? Bisa nggak? Itu masalah ibu di situ. Karena kita langsung dengan hati ke anak. Saya dapat penghormatan, saya dapat ketaatan. Ini anak nurut nih. Ya Allah, saya senang, bahagia sekali punya. Kalau yang ini, kalau bisa dicepetin nih matinya ya Allah. Kalau bisa cepet pisah deh keluar dari rumah, nggak kuat saya Allah. Atau bisa jadi nggak nyumpain anaknya mati, tapi saya udah nggak kuat ya Allah. Lah yang lebih parah lagi, semua anaknya durhaka. Apa yang seorang ibu lakukan? Ya Allah, sudah nggak kuat ya Allah. Segerakan ajalku ya Allah. Nggak ada anak saya yang nurut, yang sayang, perhatian. Saya sudah seperti, lah, ibu, ujian terberat seorang wanita. Ibu bisa bicara begitu, tapi fakta di lapangan, ujian yang paling menyita, memeras hati itu ujian anak. Ujian terberat wanita itu anak. Kalau ibu kuat menghadapi ujian dari anak, maka ibu seorang wanita yang tegar. Wanita tegar itu ketika dia mampu menghadapi ujian dari anak. Kalau laki-laki ada mantan suami, kalau anak ada nggak mantan? Makanya berat. Sekarang lebih berat mana ya para jemaah? Punya suami yang kasar, bengis, galak, zalim, atau punya anak yang durhaka? Lebih berat mana? Lebih berat mana? Anak yang durhaka, Bu ya. Kita tidak menginginkan dua-duanya, tapi maksudnya saya ingin seorang wanita menilai dengan jujur bahwa di antara dua kasus ini, mana yang lebih berat? Tentu yang lebih berat adalah ketika ujian datang dari anak. Karena memang fitnahnya wanita itu adalah anak. Fitnah terbesar laki-laki adalah perempuan. Fitnah yang berikutnya bagi kedua-duanya adalah harta. Ya. Jadi kita boleh sayang kepada selain Allah, tapi sayang kita, cinta kita bertolak dari perintah Allah. Disitulah kenikmatan ketika menyayangi anak.
Disitulah kenikmatan ketika menyayangi orang tua. Penting para jamaah. Mencintai siapapun karena perintah Allah. Itulah cara menjaga hati. Banyak orang mencintai tapi tidak dari awal melibatkan Allah. Sehingga terjadi ketika terjadi masalah, apa yang terjadi? Terjadi pemutusan tali silaturahim. Kenapa? Karena dari awal ketika saling menyayangi, mencintai, tidak melibatkan Allah. Tapi kalau dari awal dia sudah melibatkan Allah, lalu orang yang kita sayangi, dia apakah keluarga, saudara, handai tolad, dia tidak membalas kebaikan kita, malah dia memfitnah kita, mencaci maki kita, jelek-jelekin kita tetap silaturahim. Kenapa? Saya menyayangi dia bukan karena kebaikan dia, tapi karena perintah Allah. Mau dia menghargai saya, membalas, saya nggak peduli. Saya tetap jaga silaturahim, walaupun dia memfitnah saya, jelek-jelekin saya. Kenapa? Saya nggak ngelihat kejelekan dia, juga saya tidak melihat kebaikan dia. Saya bersilaturahim semata-mata karena perintah. Itu kekuatan hati. Cara bersyukur yang indah seperti itu. Jadi kita tetap tenang. Nggak apa-apa, mau maafin. Kenapa emangnya? Dia itu harusnya melindungi kamu, menjaga nama baik kamu. Dia memfitnah kamu, jelek-jelekin kamu. Nggak ada masalah. Kan dari awal saya mencintai dia karena Allah. Saya menyayangi dia bukan karena kelebihan dia, kebaikan dia, tetapi semata-mata karena perintah Allah. Jadi dia mau buruk, mau dia baik, saya nggak peduli. Dan orang yang mencintai, menyayangi karena perintah Allah, ketika ada masalah, ketika ada kezaliman dilakukan orang yang dicintai, akan mudah memaafkan. Makanya kalau ada orang yang dendam, ada orang yang menyimpan kebencian dan sulit memaafkan, dari awal sudah salah. Cara menata hati dalam bersyukur kepada Allah itu salah. Dia tidak melibatkan Allah. Dan ingat, hati yang mudah memaafkan, hati yang kuat. Kapan hati ini kuat? Indikatornya apa? Dua. Ya, perhatikan ayat pertama, perhatikan ayat Al-Quran ya. Allahu tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran ya, surah Ali Imran. Ini contoh orang yang memiliki hati yang tegar dan kuat. Ali Imran ayat 134. Ya. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, dia mampu berinfak. Jadi dia tidak hanya berinfak nunggu kaya, dia tetap berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit rezekinya, dia tetap mampu. Karena hati ini, jiwa ini cenderung mencintai harta. Tapi ketika dia mampu berinfak, bersedekah dalam keadaan dimudahkan rezekinya atau dalam keadaan syarat rezekinya, dia tetap berinfak, itu menunjukkan bahwa hatinya dan jiwanya kuat. Karena jiwa itu dilemahkan oleh harta. Yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cenderung mencintai harta. Dia akan lemah ketika terlalu mencintai harta. Itu yang pertama, jadi dia selalu berinfak. Dia punya uang banyak, dia uangnya sedikit, tetap dia berinfak. Tidak pernah berhenti berinfak. Infak penguat jiwa. Jangan nunggu kaya baru berinfak, tapi berinfak terus. Pasti infak kita, sedekah kita akan membuat harta kita berkah. Dan itu penguat jiwa. Yang kedua, indikator jiwa kuat, wal kadhiminal ghaidh. Selalu mampu menahan emosi. Ya, menahan emosi. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain.
memaafkan. Kemudian bukan hanya memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan mampu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Wah, itu hebat itu. Apa indikator orang yang kuat jiwanya? Yang pertama, selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, mampu menahan emosi. Yang ketiga, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan. Yang keempat, berbuat baik kepada orang yang mendolimi dia. Ibu misalnya dihina, Bu, difitnah sama saudara. Lalu ibu maafkan dan ibu datang bawa hadiah ke dia. Terima kasih telah memfitnah saya. Ibu transfer duit ke dia. Makasih. Memfitnah lagi, transfer lagi. Kata dia, subhanallah, saya fitnah malah transfer yang saya dapat. Berarti fitnah aja terus. Kalau kita mampu berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita, ya, maka jiwa kita adalah jiwa yang kuat. Para jemaah sekalian, kembali tentang hati yang bersyukur. Jadi hati ini dikatakan bersyukur ketika dia hanya milik Allah, artinya hanya untuk mencintai Allah. Ketika mengarahkan hati kepada selain Allah, kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada cucu, dia tidak langsung ke orang yang disayang, tapi libatkan Allah. Ya Allah, saya ingin mencintai anak saya, Allah. Cintai anakmu. Baik ya Allah. Jadi kita izin dulu, Bu. Ya Allah, saya mau mencintai anak saya. Ya Allah, saya mencintai cucu saya. Ketika Allah izinkan, sayang cucumu. Baik ya Allah. Di situ kenikmatan. Jadi kita menyayangi dan mencintai siapapun berdasarkan perintah Allah. Jadi kita tutup mata, Bu. Saya, ya Allah, izinkan saya menyayangi cucu saya. Lalu Allah keluarkan perintah, silakan. Maka kita tutup mata. Cucu saya baik, nggak baik, saya nggak peduli. Karena Allah sudah perintahkan saya mencintai, menyayangi cucu saya. Nanti biar Allah yang membalas kasih sayang sah. Biar Allah yang membalas cinta kasih sah. Kan enak. Jadi kita tidak mengharapkan apapun dari cucu. Kita tidak mengharap apapun dari anak. Kalau mengharapkan dari makhluk wah, itu salahnya. Saya ingin mengajak para jamaah belajar menata hati. Mudahnya kita kecewa, mudahnya kita kesel, dendam, karena terlalu berharap kepada makhluk. Dari awal kita tidak melibatkan Allah dalam menjalin hubungan cinta dengan orang yang kita sayangi. Yang kedua, nah ini, bersyukur kepada Allah tidak dikatakan bersyukur kalau baru hati yang cinta Allah belum lengkap dikatakan syukur. Kapan dia hati ini dikatakan bersyukur? Ketika kekuatan cinta yang ada di dalam hati dibuktikan dengan amal. Dibuktikan dengan amal. Kalau sudah dibuktikan dengan amal yang konkret yang menunjukkan bahwa dia mencintai Allah, baru hati dikatakan bersyukur. Begini, inti Islam adalah syukur. Para jamaah sekalian, kita diwajibkan Allah memeluk agama Islam untuk apa? Agar kita bahagia dunia akhirat. Yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita bahagia? Ketika hadir keislaman kita di hati dan di amal. Karena kita kembali ke Allah, bawa apa? Apa lagi? Iya kan? Betul tidak? Ketika kita wafat,
pindah ke alam barzah, yang kita bawa hanya amal hati. Ada lain? Ada yang lain selain hati dan amal? Ya ibadah ya amal, Bu. Tahu nggak amal ibadah? Apa arti amal ibadah? Yang boleh jawab boleh pulang duluan. Apa arti amal ibadah? Apa arti amal bukan ibadah? Sering kita mengucapkannya tapi nggak paham. Para jamaah sekalian, amal ibadah artinya amal manusia di dunia yang menjadi bekal akhirat. Makanya amal ibadah. Amal ibadah adalah amal yang bernilai pahala, atau dengan kata lain, amal yang menjadi bekal akhirat. Sekarang saya contohkan. Kalau ada orang kafir, ya, nyumbang 1000 anak yatim, menyantuni 1000 anak yatim, amal ibadah bukan? Amal ibadah bukan? Baik. Amal kebaikan bukan? Kenapa ibu bilang amal kebaikan tapi bukan amal ibadah? Karena itu kebaikan, tapi tidak menjadi bekal akhirat bagi yang nyumbang. Baik. Sekarang kita nyantuni 1 anak yatim. Itu amal kebaikan atau amal ibadah atau kedua-duanya? Kenapa kedua-duanya menyantuni 1 anak yatim? Karena dia selain kebaikan juga akan menjadi bekal. Paham sekarang apa itu amal ibadah? Jadi harus paham. Amal ibadah adalah amal yang menjadi bekal akhirat. Sekarang saya tanya, ibu habis duit ibu miliaran untuk membuat villa di puncak. Apa yang ibu sudah keluarkan uangnya untuk menghabiskan uang biaya membangun villa semewah, seindah mungkin, itu amal ibadah bukan? Amal ibadah bukan? Baik. Kalau kita menghabiskan uang, kita tahu dia ada masjid yang sangat banyak jamaahnya tapi sangat tidak layak. Lalu berapa kebutuhannya? Saya tanggung semua sampai layak. Itu amal apa namanya? Kenapa amal ibadah? Karena apa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi. Nah, itu pengertian amal ibadah. Ya. Nah, jadi yang dibawa mati oleh seorang muslim hati dan lihat. Kenapa? Ini namanya syukur, Bu. Ya, syukur itu hati dan amal yang berhubungan. Syukur adalah hati dan amal yang memiliki hubungan yang sangat kuat. Kontaknya tuh kuat. Makanya Al-Quran terkadang menyebut syukur, yaitu syukur hati, dan lebih sering menyebutkan kata syukur, maksudnya syukur secara amal. Ya, syukur secara amal. Baik, kita lihat syukur secara amal. Ya. Lihat Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan atau mengajarkan kita bahwa bersyukur itu dengan amal. Lihat Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, surah An-Naml ayat 19 dan surah Al-Ahqaf ayat 15. Coba salah seorang jamaah baca, supaya di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita dan kita paham bahwa syukur itu amal, tapi berangkat dari hati. Jadi syukur terkadang ya melibatkan hati, terkadang berupa amal. Ya. Contohnya An-Naml ayat 19. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam
ingin bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu apa yang dia katakan? Ya, silakan Bu Mutia baca. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena Kedengeran Bu? Kedengeran ya? Ya, agak keras Bu ya. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Apa nikmat yang didapat oleh Sulaiman? Apa nikmatnya? Mampu memahami bahasa semut. Itu nikmat, makanya dia bersyukur. Terus dibilang apa? Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Kau Agar aku bisa mengamalkan kebajikan. Lihat, amal. Jadi orang bersyukur dengan beramal. Terus dibilang apa katanya? dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu. Lihat, Nabi Sulaiman mengkaitkan syukur dengan surga. Wa adkhilni bi rahmatika, masukkan aku bersama ke dalam surga bersama orang-orang soleh. Jadi kita di dunia ini disuruh istiqomah. Jadi kapan orang istiqomah? Nah ini, para jamaah sekalian, kata istiqomah tidak lepas dari syukur. Apa itu istiqomah? Istiqomah hati dan istiqomah amal. Makanya orang yang istiqomah adalah orang yang hatinya baik, yaitu hatinya baik, hati yang mencintai Allah. Dan amal istiqomah. Apa itu amal istiqomah? Amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Lihat surah Ali Imran 31. Di sana Allah kaitkan antara cinta dan amal yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah istiqomah. Hati yang cinta Allah, amal yang merupakan bukti cinta, yaitu yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran 31, surah ketiga ayat 31. Itu namanya istiqomah. Sudah ketemu? Di sana Allah kaitkan cinta Allah dengan amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau sudah berpadu cinta Allah, hati yang cinta dan amal yang merupakan bukti cinta, namanya istiqomah dan juga namanya syukur. Kalau belum beramal, belum bersyukur. Karena dia akan berujung kepada kematian. Ujungnya kepada Allah, kembali ke Allah. Allah itu lihat apanya? Dari diri kita. Karena kita harus kembali ke Allah dalam keadaan bahagia. Selama kita di dunia, Allah lihat apa coba? Selama kita di dunia, Allah lihat dari diri kita yang Allah perhatikan apa? Apalagi? Amal. Iya kan? Ada nggak selain dua itu yang diperhatikan Allah? Tidak. Apakah Allah lihat cantiknya kita, tampannya kita, kayanya kita, bendingnya, halusnya kulit kita? Hah? Semoknya tubuh kita, gagahnya, perkasanya tubuh seorang laki, nggak dilihat oleh Allah. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal. Karena itulah yang akan kita bawa ketika menghadap Allah. Makanya itulah pentingnya bersyukur. Bersyukur itu hati yang cinta dan amal yang merupakan bukti cinta. Coba surah Al-Imran 31 baca. Kita harus paham, Bu. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, Mencintai Allah, hati. Terus? ikutilah aku. Niscaya Ikutilah aku. Artinya apa? Beramalah sesuai dengan Terus? Terus ya? niscaya Allah akan mencintai. Lihat, kapan Allah mencintai kita? Ketika kita mencintai Allah dengan hati, lalu membuktikannya dengan baru Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang Allah berikan kepada kita? Mengampuni dosa. Allah ampuni, Allah bersihkan hati dari kotoran dosa. Allahu Akbar. Siapa lagi? Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi orang baik itu nggak hanya hati. Kalau ada orang bilang, ngapain pakai jilbab kalau hatinya busuk? Mendingan telanjang tapi hati baik. Kita bilang, Anda keliru. Ngapain juga, ya kan? Kita secara lahir kita perhatikan betul. Bahkan kalau nggak nyaman jilbab atau misalnya kalau apa agak pendek dikit, ya Allah, saya nggak nyaman, astagfirullahaladzim, saya nggak nyaman kalau jilbab agak pendek, atau kebuka sedikit, astagfirullah, rambut kelihatan, ya Allah, merasa bersalah. Tapi sama orang iri, dengki, sombong, nggak boleh. Orang baik itu baik hatinya dan amalnya. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Dia wajib baik hatinya dan wajib baik amalnya. Namanya syukur. Dari situ hidup ini terkesan indah, berkah, nikmat. Kapan kita boleh merasakan ketenangan hidup? Walaupun kita tidak begitu kaya, tapi nikmat rasanya ketika kita mencintai Allah dan beramal sebagai bukti cinta Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita mencintai Allah? Karena kita ingin bersyukur. Bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Asbab mahabbatil abdi lillah. Sebab-sebab seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seorang hamba ingin mencintai Allah, dia harus belajar ilmu agama. Dia harus meluangkan waktu, menyempatkan diri menghadiri majelis ilmu agama. Lihat, perhatikan kata Allah. Allah berfirman, lihat surah Muhammad ayat 19. Allah korelasikan antara ibadah yang merupakan cinta dan taat kepada Allah dengan mengenal Allah. Jadi sebelum kita beribadah, sebelum kita membuktikan cinta kepada Allah dengan ibadah, kita harus apa dulu kata Allah? Fa'lam, kenali aku. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Kenali aku. Siapa aku? Allah yang berhak diibadahi. Apa itu ibadah para jamaah? Perhatikan. Ibadah itu cinta yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Cinta yang menghinakan. Makanya kita tidak salah kalau kita mencintai orang tua kita, mencintai. Tapi boleh nggak kalau cinta kita kepada selain Allah, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, lalu membuat kita selalu taat kepada mereka? Boleh atau tidak? Cinta kita kepada mereka selain Allah membuat kita selalu taat kepada mereka, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Misalnya ibunya suami, lalu ibu bilang, "Mah, kok pakai jilbab? Nanti kita ada kondangan, saya minta mama jangan pakai jilbab. Karena terus terang maaf, mama kalau pakai jilbab kayak kampungan. Jelek, saya suka diurai rambutnya, aduh, seneng bangga saya. Ini loh istri saya cantik." Kira-kira ibu taat gak? Kalau ibu tidak taat, mama tidak taat, saya tidak kasih uang belanja. Gak apa-apa. Hah? Dari Allah. Betul-betul saya ambil ATM-nya semua, saya blokir. Siap, Bu? Gak apa-apa. Tapi ngomongnya agak tidak apa-apa, tidak apa-apa, kayak setengah hati gitu. Tidak apa-apa, tapi mikir-mikir setengah-setengah. Baik. Jadi nggak taat, Bu, ya? Nggak nurut. Perintah suami jangan berjilbab. Tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena kalau ibu taat, berarti ibu beribadah kepada suami. Tidak dikatakan ibadah kecuali adanya cinta dan taat. Bisa dipahami, Bu? Jadi ibadah itu
cinta dan taat kepada yang kita cintai, itu namanya ibadah. Makanya kita tidak boleh taat kepada selain Allah bersifat mutlak. Cinta mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh membantah. Sami'na wa ta'na. Tapi kepada orang tua, tunggu dulu perintahnya seperti apa. Kepada suami, tunggu dulu perintahnya seperti apa. Kalau maksiat, tidak kita taati. Makanya itu pengertian ibadah. Ibadah itu cinta dan taat kepada Allah. Dengan kata lain, ibadah itu cinta yang menghinakan. Kembali dari tadi, surah Muhammad. Ini sebab cinta, yaitu apa? Menimba ilmu Apa kata Allah? Silakan dibaca. Ya, silakan Bu, nanti muter keliling semua baca gitu. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Ketahuilah, berarti ketahui itu artinya apa? Berilmu, betul belajar. Apa katanya? Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. berarti ibadah kan? Berarti untuk bisa beribadah harus kenal Allah dulu. Berarti ibadah itu cinta dan maka tak kenal maka tak. Itu artinya. Jadi yang pertama itu, dalilnya ini, yaitu belajar ilmu agama. Terus apalagi yang membuat kita cinta kepada Allah? Yang membuat kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhlas. Para jamaah, ikhlas jangan pernah diremehkan. Karena ikhlas itu akan menumbuhkan rasa cinta semakin kuat kepada Allah. Makanya apa kehebatan Nabi? Kok sampai kuat diuji dengan ujian yang berat? Karena mereka punya ikhlas yang tidak kita miliki. Apa yang membuat Asia begitu kuat menghadapi Fir'aun, suaminya yang sangat zalim? Karena dia punya ikhlas yang tidak ada pada wanita lain. Tahu nggak ikhlas nih? Ikhlas ya Bu ya. Saya berobek dia. Jadi ikhlas itu, sekarang ibu ngaji ikhlas. Ikhlas itu min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Ketika kita mengerjakan sesuatu sekecil apapun dengan ikhlas, maka Allah membalasnya dengan apa? Menuntun kita kepada kebaikan berikutnya gitu. Jadi ibu ngaji sekarang, terus ibu ikhlas karena Allah. Nanti ngaji berikutnya itu Allah yang menggerakkan hati kita. Jadi Allah memberikan balasan hasil dari ikhlas kita dengan dituntun kepada kebaikan berikutnya. Itulah hebatnya ikhlas, membuat kita istiqomah. Makanya jangan remehkan ikhlas. Saya sedekah, saya pengen terus sedekah. Jadi sedekah yang kita lakukan sekarang ikhlas, nanti sedekah lagi terus. Saya pengen berhijab karena Allah. Nanti hijabnya terus sampai meninggal. Bahkan meninggal pun pakai hijab di kerudung gitu. Itulah pentingnya ikhlas. Dan ikhlas itu akan membuat hati semakin kuat, semakin cinta. Ikhlas. Yang ketiga, sebab cinta Allah. Menjadi muslim yang baik. Muslim yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mengikuti contoh Rasulullah. Dari mana kita mulai mencintai Allah? Dari perbaikan kita terhadap sholat. Perbaiki sholat kita. Bagaimana memperbaiki sholat? Dengan 5 hal. Jadi selama kita belum memperbaiki sholat, maka kita jangan bermimpi menjadi hamba yang cinta. Pertama, khusyuknya. Saya tahu yang hadir di sini jarang khusyuk dalam sholat. Betul? Sholatnya asar, tapi pikirannya yang ada di zuhur. Masalah zuhur dipikirkan di asar. Sholat maghrib bahkan mikirkan subuh yang lalu. Jadi tidak pernah kita khusyuk. Itulah sebabnya mengapa hati ini kok tidak tambah cinta. Karena setiap kita sholat kita gagal, tidak khusyuk. Sholat itu dikatakan sholat ketika khusyuk. Itu baru sholat khusyuk. Jadi jangan meremehkan khusyuk dalam sholat. Karena dari situlah kita menjadi hamba yang berusaha mencontoh Nabi agar hati semakin cinta mengikuti Nabi dalam hal sholat.
khusyuk dulu. Yang kedua, caranya sesuai dengan cara Rasulullah, dari takbir Allahu Akbar sampai salam. Bagaimana takbirnya Nabi, bagaimana bacaannya Nabi, bagaimana rukuknya Rasulullah, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya sampai salam. Yang ketiga, waktunya betul-betul dijaga waktu salat. Ada seorang ulama memberi nasihat yang sangat indah. Allah telah menjamin rizkimu, tetapi Allah tidak menjamin ibadahmu. Jadi jangan mencari rezeki hingga mengorbankan ibadahmu. Allah menjamin rizkimu, tapi Allah tidak menjamin ibadahmu. Oleh karenanya jangan kamu korbankan ibadahmu demi mendapatkan rezeki. Karena ada nggak dijamin amalnya? Ada nggak dijamin amalnya akan dibawa ke akhirat? Nggak ada kan? Tapi rezeki sudah dijamin oleh Allah atau belum? Jadi jangan kita korbankan demi mendapatkan rezeki sampai ibadah kita korbankan. Waktunya, aduh maaf, sampai tunda meeting, urusan dunia, sampai asar mau maghrib baru sholat. Yang keempat apa? Tempat. Upayakan kalau wanita mau lebih cinta Allah, jangan sering sholat di masjid. Karena tempat terbaik wanita adalah rumah, bukan musola atau masjid. Makanya kalau ada tetangga bu sering ke masjid, nenek gitu pakai mukena pagi-pagi subuh, nek mau kemana? Subuh di masjid. Kamu gak pernah ke masjid, nek. Kalau mau lebih cinta Allah, jangan sholat di masjid. Kurang ajar kamu, orang ke masjid dilarang. Dijelaskan. Karena tempat terbaik ibadah seorang wanita, sholat di mana? Rumah. Tempat terbaik sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid. Yang terakhir, yang kelima adalah selalu menyempurnakan sholat fardu dengan sholat sunnah muakkadah. Terakhir, sebab cinta seorang hamba kepada Allah. Ini saya tutup karena saya ada kajian lagi di tempat lain. Yang kelima adalah, yang kelima betul ya? Yang kelima, berada di lingkungan yang soleh. Keluarga, atau tempat tinggal, atau tempat kerja, berada di lingkungan yang soleh dan mendukung ketaatan kita kepada Allah. Karena faktor lingkungan sangat berpengaruh. Makanya kata Nabi alaihissalam, seorang itu bergantung lingkungannya, bergantung teman dekatnya. Kata Nabi alaihissalam, al-mar'u ala dini khalili, seorang itu bergantung agama teman dekatnya. Jadi tergantung agama teman dekatnya. Jadi ada 5 sebab mencintai Allah. Yang pertama menuntut ilmu agama, yang kedua yang ketiga mengikuti Nabi SAW mulai dari salat, yang keempat sudah berarti 4 ya, 4 aja udah, 4 bukan 5, berarti 4. Berarti mengikuti Rasulullah SAW dimulai dari sholat. Yang terakhir, yang keempat, berada di lingkungan yang soleh, yang mendukung ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan, satu pertanyaan saja dari ibu-ibu, dari jamaah? Kalau tidak ada, saya tutup. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Ustaz bilang kalau itu tidak boleh sholat di masjid. Bukan tidak boleh, lebih banyak di musola. Di masjid sekali-kali boleh. Tapi kalau pas ada kajian, Memang tiap hari Bu ngaji? Ibu tiap hari ngaji? Iya, ibu tiap hari sholat itu ngaji di masjid. Berarti lebih banyak di mana? Berarti apa masalahnya? Lebih banyak di rumah. Kalau ibu ada kajian di luar, selesai jam 11 dan masih sempat sholat zuhur di rumah,
Pilih sholat di masjid, di jalan, atau di rumah? Di rumah. Upayakan sholat di tempat terbaik wanita untuk sholat, yaitu di rumah. Kecuali waktunya sudah mau habis. Kecuali ibu sudah, kalau sudah nyampe, tahu nih macet, udah deh mendingan sholat supaya lebih tenang, silahkan. Tapi intinya lebih sering, lebih banyak sholat di mana? Di rumah, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Saya mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semuanya adalah semata-mata dari kebodohan dan dari syaitan. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.